Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Jangan segan-segan. Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Segaf ketika salah ingatkan. Pak Alawi ini bagi saya sangat-sangat harus dikritisi. Ana senang antum sebagai orang kritis. Berarti antum cerdas ada di sini. Kalau kita dites DNA, maka orang Banten dan orang Jawa Barat di dalam darahnya, di dalam tubuhnya ada darah Prabu Siliwangi yang mengalir, saudara-saudara. Yang pertama, mengaku nasab Rasul tapi isbatnya hanya di Jakarta. Robito Alawiyah, coba ditanyakan, ada nggak cabangnya di Yaman? Robito Alawiyah ini berdiri di Indonesia tahun 1928. Pertanyaannya, sebelum tahun 1928, zuriyah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini dicatat oleh siapa? Robito Alawiyah di Yaman itu nggak ada. Ini yang ngomong bukan saya loh. Robito Alawiyah satu-satunya lembaga di dunia yang mengurusi Alawiyah. Di Hadramut tidak ada Robito. Di Hadramut tidak ada Robito. Satu-satunya. Rasul lahir di Jazirah Arab di Timur Tengah. Keturunannya menyebar di mana pertama-tama? Di seluruh Jazirah Arab atau Timur Tengah. Ketika kemudian hijrah ke banyak negeri, itu dicatat dan ada kitab-kitab sanad nasab yang bersambung selama berabad-abad. Orang-orang yang mengatakan habaib di Indonesia diragukan, ana yang bakal berdiri melawan. Pakai dalil, ayo. Membasul masail, ayo. Mau pakai kitab, ayo. Buat apa kita bersatu kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka? Sesungguhnya su'udzon itu yang tidak boleh kalau kita memvonis orang itu bersalah. Tapi ketika kita meneliti bagus, karena itu Allah menyatakan inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sebagian prasangka itu dosa, tapi sebagian diperlukan ya ikhwan. Setelah saya teliti dengan seksama dalam waktu yang seperlu-perlunya, maka diketemukan adanya keterputusan riwayat selama 550 tahun, di mana Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad al-Muhajir tidak dicatat oleh para ahli nasab yang sejaman dengan Ahmad bin Isa bahwa beliau punya anak yang namanya Ubaidillah. Maka penelitian Kiai Imad tidak bisa dibantah karena nasabnya Ba'alawi ini sangat lemah dari pencatatan. Imad lebih parah. Kenapa? Karena Imad berarti nggak ngakui Wali Songo sebagai habaib. Karena Wali Songo nasabnya bersambung kepada Ammul Faqih bersambung kepada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Sedangkan Ubaidillah diingkari, dibilang nggak ada sama Imad. Alhamdulillah kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman. Wali Songo itu datuknya kalau diurut kembali kepada Sayyid Abdul Malik Ibn Ammil Faqih, itu dari Hadramut. Wali Songo bukan dari keluarga Ba'alawi. Kalau ada yang bilang Wali Songo itu Ba'alawi, keturunan Amil Faqih, itu klaim yang sepihak dan itu ngawur. Datanya dari mana? Itu datanya dari Belanda itu. Di Yaman itu ada Nakoba, ketuanya Sayyid Abdul Basit Tobai Al-Hasani. Juga ada Nakoba Al-Husaininya. Tapi Robito Alawiyah di Yaman tidak ada. Adanya hanya di Indonesia. Robito Alawiyah satu-satunya lembaga di dunia yang mengurusi Alawiyah. Di Hadramut tidak ada Robito. Di Hadramut tidak ada Robito. Satu-satunya. Di negara-negara Islam itu Nakoba itu banyak. Di Maroko, kerajaan Maroko ada pencatatannya. Yang paling bergengsi di Yordan karena juga menetapkan tes DNA di sana. Langsung ke keluarga kerabat raja. Siapa yang bisa membantah? Nakoba Yordan sebagai keturunan Nabi, penguasa Hijaz, Syarif Mekah, Syarif Hijaz berabad-abad, ya kan? Jadi ada di Irak, apa semua ada. Jangan sampai kalian di negeri kalian sendiri yang direbut dari penjajah dengan darah-darah kakek
kalian sendiri. Kemudian negeri ini, kehormatan kalian, kalian gadaikan, kalian jadikan hal yang menghinakan daripada perjuangan kakek-kakek kalian sendiri. Jangan menjadi budak dari bangsa-bangsa selain kalian. Maktab Daimi misalnya, selain menjalankan program yang sudah berlalu, kemudian Maktab Daimi ini harus bisa mencari referensi daripada duriyah Nabi yang mereka tadi itu masih belum mendapatkan buku rujukan. Oh, Anda perlu misalnya pergi ke satu daerah atau pergi bahkan ke luar negeri, buat itu satu program, tapi pastikan program tadi itu adalah keberhasilan yang ada. Ba'alawi ini mengaku keturunan dari Yaman. Diakui nggak sama Nakobah Yaman? Tentu Yaman mengakui dong. Tanyakan, ada nggak satu Habib? Lo kan nggak mungkin, karena keluarga dari Yaman mendirikan sebuah lembaga pencatatan juga Rasulullah. Betul. Diyakini nih sama umat Muslim di Indonesia. Artinya kalau nggak diakui oleh lembaga nasab dari Yaman, kan nggak mungkin mendirikan di Indonesia dong. Terus tanyakan, di Nakobah Yaman mereka dapat isbatnya. Apa isbatnya hanya di Jakarta? Lucu dong, ngaku keturunan Nabi, ya kan? Isbatnya hanya cukup di Jakarta. Nggak bisa. Harus dapat isbat pengakuan dari seluruh keluarga Nabi di seluruh dunia. Dan bisa memberikan masukan kepada Rabithah Alawiyah sehingga mereka juga akan mengakui tentang Rabithah ini. Dan insya Allah Rabithah bukan nasional tapi internasional sebentar lagi. Anda kalau dari keturunan Alawi bin Ubaidillah yang katanya zuriyah dari Sayyid Ahmad bin Isa, bukan dari Irak. Ada nggak pengakuan dari Irak? Dari keluarganya Sayyid Ahmad bin Isa. Kalau Sayyid Ahmad ini zuriyah Rasul, minta pengakuan dari Irak. Dari Naqabah, As-Sadah, Al-Ashraf, Alul Bait, Iraq, Al-Iraq, fil Iraq. Pembuktian terbalik saja. Ada nggak Pak Alawi yang bisa menunjukkan? Saya dapat isbat dari Nakobah Yaman. Saya dapat isbat dari Nakobah Irak karena Sayyid Ahmad bin Isa yang katanya hijrah ke Hadramut asalnya dari Irak. Ada nggak? Kalau nggak ada, kenapa? Something wrong berarti kan? Logika itu yang pertama. Ada orang-orang yang memperkosa saudara, memperkosa hadis-hadis Rasulullah tentang ahli bait. Kemudian hadis-hadis tentang ahli bait itu dibawa maknanya untuk diri mereka. Kemudian dengan itu mereka doktrin umat, mereka doktrin jamaah untuk buta hati mereka, hanya melihat cinta dari mereka, tidak melihat cinta dan ajaran selain mereka, sehingga cinta dan ajaran selain mereka dimunafikan. Ini adalah penjajahan pikiran, penjajahan rohani. Begitu juga para habaib yang ada di Indonesia kebanyakan dari Hadramut. Hampir seluruh penyebar Islam dunia tadi itu mereka dari Hadramut dan juga dari Syam. Logika yang kedua itu kitab nasab. Semua yang mengaku keturunan Nabi ini dicatat oleh keluarga secara turun-temurun, dan ini saling diketahui oleh semuanya. Kurang lebih banyak nakobah di dunia, terus ratusan lebih nakobah itu, ya kan. Ada yang sifatnya lokal, perbani, ada yang internasional, itu saling berhubungan. Artinya pengakuan itu nyambung gitu ya. Antum ngaku dari Wali Songo, diakui oleh nakobah Ansab Wali Songo, terus karena leluhur antum itu dari Sunan Giri, di mana Sunan Giri menurut Naat adalah daripada keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani, ternyata dikonfirmasi ke negara Maroko juga, Baghdad juga mengatakan benar memang nakobah yang dibentuk oleh Nakobah Al-Jilani. Oh, ini Al-Jilani ya, nakobah terbesar dunia, Al-Jilani ini. Oh begitu, Masya Allah. Jadi alhamdulillah saya ini sudah diakui sendiri oleh keluarga besar Al-Jilani sendiri. Ketika jenengan mengaku keturunan Al-Husaini dari jalur misalkan Sunan Ampel, Sunan atau siapapun ya dari Wali Songo, Sunan Ampel dari Ibrahim Asmorokondi, kan itu kan? Samarkan itu di mana? Lucu dong kalau Samarkan itu di Yaman. Samarkan itu ya di
Asia Tengah, di Uzbekistan, ada nakobahnya. Eksistensi para habaib Ba'alawi dan Robito Atlawiyah sepertinya makin terancam. Semenjak wacana pengkonfirmasian secara ilmiah perihal benarkah para habaib asal Hadramut Yaman ini digulirkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, tak ada satupun pihak Ba'alawi yang memberikan jawaban untuk mematahkan keraguan umat. Dari tantangan soal debat ilmiah berdasarkan manuskrip dan kitab-kitab nasab kredibel, konfirmasi bukti catatan Nakobah Dunia tentang keabsahan atau ketersambungan tes DNA sebagai alternatif terakhir, sebagaimana pernah dilakukan besar-besaran di Jordania dalam kasus pembuktian keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Alih-alih memberikan informasi sebagai yang diminta dan dinanti-nantikan oleh para keturunan Wali Songo yang dituding sebagai duriah palsu Rasulullah, lewat metode ilmiah layaknya kaidah keilmuan para ulama, beberapa gelintir habaib Ba'alawi justru menyikapi dengan berbalik menyerang penuh emosi, fitnah, provokasi, dan caci maki. Umat muslim khususnya kaum pribumi, para pengikut ajaran leluhur Wali Songo dan para keturunannya pun dibikin semakin gregetan dengan tingkah pola para habaib, khususnya geng Petamburan, Rizik Syihab, Bahar Smith, Hanif Alatas hingga bos besar mereka, Taufik Assegaf sebagai ketua Robitoh. Mereka malah sibuk bermain drama dan permainan narasi sesat. Nampaknya tak ada upaya untuk ngeles, berkelit, dan menghindar dengan berbagai alasan. Kiai Haji Imaduddin dalam ceramah terbarunya kembali menegaskan tantangan bagi pihak manasab untuk berani melakukan tes DNA demi menyikap kebenaran dan agar segera usai polemik ini. Kiai Imad menegaskan agar kita, putra-putri pribumi Nusantara, jangan mau diperbudak oleh penjajahan gaya baru. Atas nama nasab suci Rasulullah, atas nama Ahlul Bait, membengkokkan sejarah, memalsukan hadis-hadis, mempelintir ayat-ayat suci, dan membenarkan bahwa mereka adalah ras mulia dan kita. Lalu, dengan indoktrinasi yang masif dan sistematis, umat muslim pribumi Nusantara dianggap sebagai budak yang harus tunduk dan hormat kepada mereka, jadi pecinta atau muhibin. Hal yang sama sekali tak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena beliau manusia paling suci saja menganggap pengikut dan orang-orang beriman di sekelilingnya waktu itu sebagai sahabat, bukan muhibin. Tak mengherankan jika polemik nasab-nasab habaib Ba'alawi hingga detik ini belum mereda karena mereka gagal membuktikan secara ilmiah sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, terus meruncing dan semakin memanas. Cara membedakan Habib asli dan juga palsu, bagaimana caranya Habib? Oke, karena di zaman sekarang ini banyak nih yang ngaku-ngaku Habib, yang nipu umat, ngerjain umat kesana kemari, ya. Pokoknya antum harus hati-hati. Sekarang saya tanya balik ke Ananda. Di situ saya lihat Ananda juga mencantumkan nama Sayyid di depan nama Ananda. Ananda dapat pengakuan Sayyid dari mana? Ananda punya nggak pengakuan sebagai seorang Sayyid dari Nakobah As-Sadah Al-Ashraf, dari leluhur, ya, dari Nakobah As-Sadah Al-Ashraf leluhur Ananda? Dari mana coba? Dari Yaman atau dari Irak? Punya nggak? Seorang Sayyid Syarif itu biasanya punya. Kalau jalurnya Sayyidina Husain, ya itu ada kebanyakan dari Irak. Ini seluruh nakib ini ada rapatnya, ya kan? Ada konferensinya, ya kan? Dan ditahqiq bersama-sama. Nggak gampang, ya kan? Nggak bisa. Saya ngaku cucunya Nabi, di stempel-stempel di Jakarta. Kalau nggak ngakui saya cucu Nabi, kamu nggak dapat syafaat Nabi, bener nggak? Ya, saya sudah ketika sudah tidak percaya dengan Ar-Rabithah, ya terus buat apa? Berarti kita punya mazhab yang berbeda. Kalau punya mazhab yang berbeda, ngapain ribut? Ikhtilaf bainana itu biasa kok. Kalau kita berbeda pendapat itu biasa, jangan ribut gitu kan. Ikhtilaf bainana biasa. Ente mengklaim diri ente sebagai seorang dzurriyyah, ya buktikan saja. Jangan koar-koar dzurriyyah, koar-koar dzurriyyah toh, tapi buktikan kalau antum memang seorang dzurriyyah dengan akhlak yang baik, dengan nasab yang benar gitu kan. Neng-neng yang duduk ini dari dirinya sampai Prabu Siliwangi
lihat ada berapa leluhur yang telah mati di medan juang, ada berapa leluhur yang telah mati syahid dalam mempertahankan tanah Pasundan dan Jawa Barat ini, dalam mempertahankan Indonesia Raya ini, saudara. Maka kita kalau ada tes DNA diperintahkan oleh Gubernur Ridwan Kamil, turunan Sunan Gunung Jati, hei orang-orang Garut, tes DNA, aing hayang nyaho siap keturunan saha, siap ente tes DNA, siap ente tes DNA. Robito Alawiyah tahu itu, lihat itu Al-Idrisi. Al-Idrisi itu Sadah Al-Adarisah, itu di Mamlakah Al-Maghribi Asy-Syarifah. Itu ada namanya Raja Idris dulu. Googling aja lah. Itu datuk saya itu. Nah, coba lihat ini. Ini adalah syahadah Qoror Tahqiq Nasab datuk saya. Nah, coba nih dilihat. Tuh ada Sayyid Syarif Sa'idullah Syahir Syaiban, Tunisia. Tuh lihat, tuh banyak stempel kan. Ini dari Persatuan Nakobah Sayyid-Sayyid seluruh dunia. Punya enggak? Anda punya enggak yang kayak gini? Ini dari negara asal, bukan dari Jakarta. Nah, ini ada stempel dari Nakobah As-Sadah Al-Ashraf yang ada di Yaman. Kitab-kitab yang sezaman dengan Ahmad bin Isa menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa hanya mempunyai 3 putra. Yang pertama adalah Muhammad, yang kedua adalah Ali, dan yang ketiga adalah Husain. Tidak ada anak yang bernama Ubaidillah seperti silsilah yang kita saksikan dari para habaib yang mengaku sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan beraninya kowar-kowar, teriak-teriak, nyalain orang, sok paling bener, sok paling pinter, kan begitu. Yang lain salah semua. Jadi yang ngaji kitab nasab cuma ente doang, yang lain nggak pernah ngaji. Orang sedunia ini bahlul semua. Imam Ubaidillah yang makomnya masih ada sampai hari ini, di Yaman masih ada. Imam Ahmad bin Al-Muhajir Allah makomnya masih ada. Tiba-tiba antum katakan palsu. Jadi orang dari ribuan tahun yang lalu sampai hari ini menziarahi makam palsu, kan kurang ajar. Iya. Ini sudah 1000 tahun loh. Jadi bukan main-main ini. Saya tidak berani mengatakan ini tokoh fiksi apa enggak, tapi Sayyid Ahmad bin Isa, dugaan. Sayyid Ahmad bin Isa yang asli, Sayyid Ahmad An-Naba An-Nafar bin Isa Ar-Rumi. Ini menurut kesaksian dari Nakobah Al-Adarisa Indonesia yang sudah komunikasi dengan Nakib Irak, makamnya ada di kota Najaf, kota suci Najaf. Ya, dekat sama makam Imam Ali. Itu makam besar, bos, 1.500 hektar. Makam Ahlul Bait banyak di sana. Termasuk juga Imam Ali juga dekat situ. Itu. Nah, punya putra 3, namanya Sayyid Muhammad Ali dan Husain. Ada makamnya, ada keturunannya buat Nakobah. Dan mereka bersaksi tidak punya datuk, kami hanya 3 orang. Ya, tidak ada anak keempat namanya Ubaidillah. Sebagaimana mutawatir bil af'al yang dilakukan oleh para ahli Hadramut, para ahli Tarim, para ahli Yaman, para ulama Yaman dan sekitarnya, yang mereka terus-menerus menziarahi makam Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Aisyah. Dan itu sudah terjadi 1000 tahun lebih. Woi, Dodol, ini udah 1000 tahun lebih. Kenapa baru ribut hari ini? Baru jadi Basyaban kemarin, sok paling tahu tentang nasab. Kan kacau, saudara. Karena itu udahlah, kalau Anda ingin selamat memilih satu akidah usul, ikuti akidah Yaman dan Syam. Ikuti bimbingan ulama Yaman dan ulama Syam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian adalah ada darahnya turunan Nabi, yaitu Nabi Adam, dan Adam berasal daripada tanah. Maka kalian dengan yang lainnya adalah sederajat. Yang membedakan kalian dengan yang lainnya hanyalah ilmu pengetahuan kalian.
Yang membuat kalian mulia adalah takwa kalian, bukan nasab dan darah kalian. Anda kan ngakunya keturunan Yaman dari Irak. Kan lucu kalau misalnya seandainya, mohon maaf, datuk Anda di negara asalnya sana bukan seorang sayyid, tidak dapat pengakuan sebagai seorang sayyid, sebagai seorang sadah, sebagai seorang syarif. Kok tiba-tiba muncul di Indonesia Anda mengaku sebagai seorang sayyid? Kan lucu. Sekarang ada tes DNA. Maling nasab ini lebih mudah dibuktikan dibanding maling jemuran, Gus. Oh gitu. Dengan tes DNA jenengan ini kan terbentuk dari materi genetik ayah dan ibu. Ayah ibunya dari kakek nenek terus begitu kan. Ini tercatat. Jangan takut DNA kita diolor, ya kan. Itu katanya dari matahari sampai ke Pluto 13 kali. Saking banyaknya kode-kode yang bisa direkam di sana. Itu dikelompokkan itu ya kayak dan sekian itu ya. Tes DNA, anu udah bilang kalau mau tes DNA 2 syarat. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang dikatakan putus darahnya atau rambutnya kayak atau apa. Sangat jahil kalau kita ditantang tes DNA kita berkelit bongkar makam Rasul. Menunjukkan orang tidak berilmu, tidak pendidikan. Iya betul. Waduh. Kita harus cari darahnya Rasul. Tes DNA itu bisa dari apa saja, dari rambut, dari kulit, dari apa, gitu kan. Dan untuk mengetahui bumi itu bundar, Gus. Tidak perlu kita itu mengitari bumi. Jangan menjadi orang sombong, jadi orang tawadhu lah. Kalau kamu jadi orang alim yang tawadhu, diangkat derajatnya Allah. Kalau kamu menjadi orang punya nasab yang bagus, tawadhu, diangkat derajatnya Allah. Saya tidak kakek, saya cucu Nabi Muhammad dulu. Saya cucu Nabi Muhammad yang 29. Saya tidak kakek, saya tidak Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Musa ada 2 orang lagi bertikai. Ente tahu aku? Ana fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan. Semuanya orang ahli ibadah sampai datuk ke-7. Wih, raja-raja semuanya, misalnya orang-orang terhormat semuanya. Kamu siapa? Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami, datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama, kiai-kiai ada di Indonesia ini. Maka Allah mewahyukan kepada Musa, katakan sama dia, 77 datuk yang ia banggakan itu di neraka, dan dia yang ke-8 nyusul datuk-datuknya. Sekarang ini doktrinnya beda. Kalau engkau mencintai cucunya Rasul, walaupun ibumu sakit, maka engkau harus hadir apabila ada panggilan juang. Kalau ada panggilan jihad. Jihad apa? Negeri kita ini sedang tenang, saudara. Negeri kita ini aman, tentram. Ngedengerin ceramah juga bisa sambil beli cilok. Ngedengerin ceramah juga bisa sambil ngopi, bisa sambil ngerokok. Banser begana begini juga nggak ada apa-apa sebenarnya mah. Pura-pura sibuk. Aman, tentram, betul nggak? Lah kita orang Islam juga harus jelas. Lu ngaku cucunya Nabi, saya nggak tahu, anak nggak tahu. Ente kapan lahirnya, datuk ente siapa, bahaya. Kita mengamini seseorang cucu Nabi, kita juga punya dosa kalau itu ternyata salah. Kita harus hati-hati dan negara harus hadir karena apa? Ada kaidah-kaidah seseorang bisa sahih sebagai keturunan Nabi. Apa? Yang pertama, dia harus punya catatan internal keluarganya. Yang kedua, catatan internal keluarga ini nyambung nggak dengan catatan manuskrip catatan keluarga Nabi seluruh dunia. Ahlul Bait Internasional Sayyid Sarim ini sudah banyak tes DNA, Gus, sudah terpetakan. Makin mengesalkan, alih-alih menjawab tantangan Kiai Haji Imaduddin Utsman untuk debat ilmiah secara terbuka untuk mencari kebenaran demi mencegah kegaduhan di kalangan umat muslim. Beberapa habib yang tampil bukan memperkuat, namun justru makin memperlemah bukti bahwa mereka, para habib Ba'alawi, memang benar-benar keturunan Nabi. Padahal menurut pakar sejarah dan genetika KRT Fakih Wiradiningrat, jika punya etikat baik bukan mencari dalil untuk berkelit atau ngeles. Ada 3 metode pembuktian soal nasab mereka, yakni berdasarkan manuskrip atau kitab-kitab nasab abad awal ke-5, ke-6, 7, 8, atau 9 Hijriah. Jika jalan ini belum mencapai titik temu, ada metode kedua, yakni mengkonfirmasi silsilah nasab ke lembaga pencatat nasab atau Naqobah Internasional. Salah satunya Naqobah di Irak sebagai pusat Naqobah di seluruh dunia.
Jika para habaib Ba'alawi mengklaim leluhur mereka yakni Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, maka mereka bisa mengkonfirmasi ke Naqobah Yaman. Dan sejauh ini belum ada satupun habaib Ba'alawi yang menunjukkan pengakuan Naqobah dari leluhur mereka, yaitu Yaman. Sementara dari keturunan Wali Songo, sudah ada beberapa yang menunjukkan semacam sertifikat pengakuan dari Naqobah internasional, yang diperkirakan ada 130 Naqobah, baik di Irak, Maroko, Tunisia, Yordania, dan lain-lain. Sebut saja dua nama, yaitu Said Zulfikar Basaiban Al-Idrisi Al-Hasani dan Syarif Junaidi Nasir Al-Jilani Al-Hasani. Nah, jika dua metode ini masih belum mencapai titik temu, masih ada metode ketiga terakhir untuk membuktikan ketersambungan nasab kepada Nabi Muhammad SAW, yakni tes DNA. Perlu diketahui, dengan kecanggihan teknologi biomolekuler, akhirnya umat Islam dapat menentukan DNA dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Walaupun teknik pemetaan DNA yang dilakukan para peneliti saat ini bersifat mundur ke belakang dan tidak dapat melihat langsung DNA dari Nabi Muhammad, akan tetapi teknik ini sudah dapat digunakan untuk membuat satu template dalam menentukan keturunan dari Nabi Muhammad. Nanti pemetaan DNA ini diharapkan dapat digunakan untuk menangkap para habib palsu yang memakai nama beliau untuk mencari keuntungan materi atau kepentingan dunia lainnya. Ya, sama-sama kita ke laboratorium rumah sakit. Anda udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangunkusumo. Biayanya Anda yang bayar. Tapi kalau dia mengaku cucu baginda Nabi, kemudian datang untuk memecah belah umat Islam, maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi, baik secara ilmu nasab, secara silsilah dari kitab-kitab abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 Hijriah. Kita jadikan pedoman untuk mengukur keabsahan daripada nasab seseorang yang mengaku sebagai cucunya baginda Nabi. Kalau secara silsilah dari kitab-kitab yang terpercaya, dia terkonfirmasi sebagai cucu baginda Nabi, baru kita percaya dia sebagai cucu baginda Nabi. Apalagi kalau berani tes DNA seperti keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mau percaya sama Imat yang ngomong kalau Habib gak ada, atau percaya sama Kiai Haji Masari? Mau percaya sama Imat atau mau percaya sama Kiai Haji Hasan Genggong? Bukti sejarah tidak terbantahkan. Banyak pesantren, masing-masing pesantren mempunyai silsilah nasabiah. Bahkan ada yang sudah dites DNA ini. Alex, saya tes DNA, nyambung bener enggak? Ternyata nyambung. Mau percaya sama Iman atau mau percaya sama Kiai Haji Hasan Genggong? Almarhum Kiai Hasan Sepuh merupakan seorang waliullah. Sanad atau silsilah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Khayyiduddin mempunyai garis keturunan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Hal ini dibuktikan baik melalui data dari berbagai sumber Naqobah Ansab Auliyah Tisa Naat maupun melalui tes DNA dari perusahaan Family Test DNA yang bermarkas di Texas, Amerika Serikat. Silsilah boleh saja distorsi, sejarah boleh membias, tapi genetika adalah silsilah yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada gen-gen kita. Hasilnya adalah ini yang diuji beliau. Yang diuji ini ada big YDNA, ada YDNA. Big YDNA ini adalah garis laki-laki terus. Non Alek bin Kiai Hasan Saiful Islam, bin Kiai Hasan Saiful Rijal, bin Kiai Hasan Genggong, bin Kiai Samsuddin, bin Qaiduddin, bin Abdullah bin Alawi bin Abdullah bin Ali bin Puja, terus ke atas laki-laki. Itu namanya YDNA. Nah, laboratorium pengujinya adalah di Family Tree DNA di Houston, Texas, Amerika. Dengan sampel yang dibawa adalah air liur, cuma air liur. Jadi kita kirim ke sana ke laboratorium Family Tree DNA dan didapat hasilnya adalah bahwa ternyata di kode SNP, kode genetik daripada Nun Alex sebagai cucu laki-laki daripada Kiai Hasan Genggong, yang mana Kiai Hasan Genggong ini cucu laki-laki daripada Sunan Giri, Sunan Giri cucu laki-laki daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ditemukan kode mutasi daripada Imam Hasan. Anak zina itu nyambung nasabnya menurut DNA. Menurut syariat tidak nyambung.
naudzubillah, ketika ada satu cucu Nabi yang berzina, punya anak, anaknya ini menurut DNA nyambung, karena DNA nggak ada hubungannya sama halal haram, ya kan? Tapi menurut syariah, anak hasil zina bukan anaknya. Anak hasil zina nggak punya bapak. Kalau ada Habib zina, anaknya bukan Habib menurut syariat, tapi menurut DNA anaknya itu, karena menurut biologis itu anaknya, nggak tepat. Walaupun dia turunan Nabi Nuh, turunan Nabi Ibrahim, kalau dia tidak jadi apapun dalam kehidupan, tidak ngurus urusan kalian, tidak ada kewajiban kalian untuk mentaatinya. Ini pembelokan sejarah dan penipuan bagi seluruh umat Islam seluruh dunia dan Nusantara. Wah, modal. Negara harus hadir untuk memberikan kaidah yang jelas, menjadi wasit yang jelas, yang adil, panggil nakib dunia, ya kan, untuk memberikan kesaksian, untuk memberikan nakib dunia. Nakib dunia di Yaman ini, Gus, abad ke-7 dinasti Rasuli Yaman ini pernah melakukan sensus abad ke-7. Ba'alawi diklaim hijrah ke Yaman di, kalau nggak salah, akhir atau awal abad ke-4, akhir abad ke-4, awal abad ke-5, antara sekitar itulah. Artinya pada abad ke-7 itu sudah banyak Ba'alawi. Dalam kitab itu yang itu kitabnya sangat memuaskan, narasinya gitu. Tidak ada Al-Husaini di seluruh Yaman sampai ke Mirdad. Ya, kita tahu kan pembesar Ba'alawi dia namanya Muhammad Sohaib Mirdad. Nah, itu tidak ada nama Ba'alawi sebagai Ahlul Bait Nabi. Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir ini, beliau tidak mau disebut namanya dengan nama Abdullah, hamba Allah. Kenapa? Masih kurang tawadhu, hamba Allah. Dia menyebut dirinya Ubaidullah, hamba kecil Allah. Akhirnya selain dipilih menjadi hamba pilihan Allah, anak-anaknya, turunannya, saudara, menjadi orang-orang pilihan Allah. Habaib yang gede-gede itu, gutub-gutub itu turunan beliau. Dulu itu ada salah satu muridnya Habib Ali Al-Masyhur dari Yaman ke Indonesia. Itu mengatakan bahwa di Yaman tidak ada lembaga atau organisasi yang mencatat nasab keluarga Ba'alawi. Keluarga Ba'alawi ini adalah zuriyah Imam Alawi bin Ubaidillah. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Robito Alawiyah. Mau protes ke Robito, ayo. Ngartikan surat Wadduha nggak bisa, kemudian mau bahas masalah ilmu ya repot. Ngartikan surat Al-Fatihah kadang-kadang nggak mampu. Bahas masalah ilmu ya repot. Karena itu udahlah, nggak usah ikut-ikutan ente. Yang bisa bahas ilmu itu ulama. Kalau kamu bukan ulama, diem, jangan komentar. Yang so alim, tambah kacau dajinya. Oh, yang jadi pendakwah itu harus Habib. Oh, yang jadi pendakwah itu harus Sayyid. Enggak, semua orang bisa berdakwah sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Yang penting ibda binafsik, beri contoh dulu, beri tauladan dulu. Kan lucu, ayo yang baik sama orang, ayo yang baik, tapi dirinya nggak pernah baik sama orang. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib, Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda bawa apa di sini? Jangan memaki orang lain, jangan. Tapi dirinya sering memaki orang lain. Ini sudah gak benar. Allah gak suka yang kayak begini. Anjing itu nurut, Pak. Dikasih belung, wah, dia seperti dikasih emas. Dia truk, disuruh ngelompat, disuruh menari. Anjing. Begitulah ulama-ulama yang sogokan tuh. Anjing. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau zalimi rakyat? Woi anjing, woi babi, kenapa kau hina habaib? Dikasih sedikit ngelompat dia, wah, dia merasa hebat. Kasih sekian melihat, wah, sudah. Anjing piaraan tuh. Biadab, kurang ajar. Ada kori anjing itu, sampai dianjing-anjingkan itu kori. Awas, jangan jadi ulama cogokan kau. Akhirnya kamu dimisalkan seperti anjing persis. Justru umat Islam yang dibubarkan dan digabuti oleh polisi yang jadi anjing-anjingnya PKI, saudara-saudara. Polisi jadi anjing-anjingnya PKI. Yang terjadi hari ini
adalah orang-orang yang memegang mic tapi dia tidak memegang hati. Dia asal bicara walau kadangkala menyakiti ratusan juta bangsa Indonesia. Bagi yang cinta pada dia karena sudah buta, mereka membenarkan mereka karena yang diajarkan adalah kebutaan, yang diajarkan cinta. Dipanggilnya pengikut itu muhibbin, tidak seperti Rasulullah memanggil pengikutnya dengan sebutan ashab. Imam Syafi'i memanggil murid-muridnya ashab. Para kiai memanggil pengikutnya santri. Tidak ada yang memanggil muhibbin. Para pecinta itu tidak ada, saudara. Muhibbin itu buta, karena sehingga yang menjadi pengikut mereka amat disebut ashab. Di situ nanti akan ada kesusuan kode-kode SNP, single nucleotide polymorphism. Ini terlalu teknis lah. Ini sudah ada pisang goreng masak, nggak perlu kita tanya tepungnya dari mana, pisangnya punya semacam itu. Kode-kode ini akhirnya menjadi sebuah penanda, kan gitu, bahwa Ibrahim itu, bahwa keturunan Ibrahimi harus haplogrup J1, di mana ditemukan kode Ibrahimi P58+. Bani Quraisy L859+. Kemudian kodenya Imam Ali, karena kan jalurnya kan laki-lakinya kan Y, kromosom Y kan melalui jalur laki terus, ya kan. Imam Ali bin Abi Thalib FGC 10500+. Berarti ini betul-betul Genggong terkonfirmasi sebagai Ahlul Bait, yang mana kodenya adalah BY1939++. Itu adalah mutasi dari Imam Hasan yang kode aslinya FGC 8702. Kemudian dari keturunan Al-Hasani ditemukan FGC 8702+. Yang keturunan Husain ditemukan FGC 30416+. Tidak boleh keluar dari haplogrup J1. Yang kedua ada kode-kodenya ini. Gitu. Kalau keluar dari situ berarti dipastikan palsu. Kemudian Syekh Maulana Ishaq ini kemana nasabnya? Ternyata di Malaka ditulis Syekh Maulana Ishaq bin Junaid bin Abdul Qadir bin Su'ib, terus kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Ini datanya ada di mana? Datanya ada di Naqabah Ashraf di Basrah, Irak, dan datanya ada di Naqabah Maroko. Jadi saling ada keterkaitan. Genggong diakui oleh Madura, Madura diakui oleh Naat, lembaga Naat, Naat diakui oleh Jogja, Jogja diakui oleh Malaka, Malaka diakui oleh Irak sebagai Ahlul Balad atau tempat kelahiran daripada Syekh Abdul Qadir Jalani. Terhadap data-data ini kita lakukan uji kebenaran. Masyarakat Indonesia harus cerdas, dalam arti bahwa kita memberikan kepercayaan, jangan dengan cek kosong, harus jelas. Kita percaya kepada kiai kita, gimana sanadnya, gimana akhlaknya. Kalau dia mengklaim nasab, dari mana nasabnya? Jelas ya? Harus jelas, jangan sampai kita tersesat. Karena sekali kita tersesat, yang dipertaruhkan banyak, bukan hanya ulang-ulang. Akurat nasional, syukur-syukur punya tes DNA yang ternyata bersambung dan ilmiah dengan keluarga besar Ahlul Bait internasional. Kalau tiga-tiganya nggak ada, hanya catatan internal terus distempel-stempel sendiri, orang lain dipaksa untuk ngakui. Terus, jangan-jangan orang ini kentut, takut dia ketahuan kentut, dia nuduh orang lain dulu palsu. Wali Songo, lu majul, Wali Songo, you palsu, semua orang dituduh palsu. Takut dirinya kebongkar kalau dia palsu. Maka penyambut ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Walaupun penggali pasir itu bukan orang yang hina karena dia tidak minta-minta. Walaupun pekerjaan itu dianggap adalah pekerjaan yang hina, tapi orang yang hina itu adalah orang yang pakaiannya najis. Kalau pakai jubah samping lembre ke bawah diangkat, kalau perlu ke atas, walaupun terhormat, tetapi dia adalah orang yang terhina. Kenapa? Orang yang mengemis. Ini sorban anak pakai dakwah selama sekitar 13 tahun, bahkan dalam penjara. Nah ini mau anak lelang untuk pembangunan pesantren. Mana lelang? Nah, selain santri yang ada di depan sini sampai ada di depan, siapa yang mau beli ini uangnya buat pondok pesantren. Anak buka mulai 10 juta. Ini buat beli buat pesantren udah 10 juta. Ada lagi yang lebih? Lagi terus. 10 juta. Siapa lagi? Ada? 1 juta. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, berapa bu? Supaya laki biar menyembah yang mudah nama ini jadi orang yang ahli sholat. Amin.
Dibasuh takwa, pakai takwa, ya suruh banting. Ya Kak, pakai. Terima kasih, siapa lagi? 1.500.000 membakar. Ayo. Bujur lain kan? Nah, 5 juta sama saudara Muhammad. Ini tanah dijual 450 juta semua. Ada 1.300 meter. Saya tawar 400 juta. Tawar belum ada duitnya. Makanya kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang mau nambah-nambahin, satu orang 500.000. Besok langsung saya telepon Pak Koswara. Bib Soleh mau ngasih berapa? 200. 1 juta. Bang Rocky 1 juta. Bang Refli. Bang Refli 5 juta 100.000 Gar. Oh Bang Refli 6 juta. Haji Oping 20 juta. Takbir. Takbir. 500.000 Abang Saleh. 1 juta Habib Bakar 1 juta. 1 juta Habib Hanif. Kayak Sobri 500.000 lah itu lah ya. 1 juta Habib Muhammad. Satu itu. Yang kedua, ini bukan hanya PR umat Islam. Ini semua agama juga musuh semua agama, penistaan pada simbol suci. Agama itu suci, Gus. Dari Tuhan yang Maha Suci. Firman-Nya juga suci, dibawa oleh manusia suci. Barang siapa menodai kesucian-kesucian ini, berarti dia adalah menodai agama itu sendiri. Kehidupan beragama dan ketuhanan ini dijamin nggak oleh negara? Bukan hanya oleh konstitusi, tapi juga oleh falsafah Pancasila. Kalau negara tidak hadir, berarti negara sedang menciderai, mengkhianati konstitusi dan falsafahnya sendiri. Salah satu yang sudah terbukti melakukan tes DNA yakni Kiai Haji Hasan Ahsan Malik atau cicit dari Kiai Sepuh Al-Arif Billah, Kiai Haji Muhammad Hasan yang dikenal dengan sebutan Kiai Hasan Genggong, pendiri Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo, Jawa Timur. Sebagaimana diberitakan berdasarkan hasil tes DNA dari perusahaan Family Tree DNA di Texas, Amerika, melalui air liur milik Kiai Haji Hasan Ahsan Malik yang merupakan cicit dari Kiai Sepuh Al-Arif Billah, Kiai Haji Muhammad Hasan dari keturunan garis laki-laki atau disebut YDNA, membuktikan bahwa Gus Alek merupakan zuriat Nabi Muhammad SAW dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang penerus keturunannya adalah salah satunya Sunan Giri, lalu bersambung sampai ke Hasan Genggong, yakni dari jalur Al-Hasani. Namun bukannya menyikapi secara bijak dan positif untuk mencari kebenaran terhadap apa yang diinginkan oleh semua umat muslim di negeri ini, agar jangan sampai terjadi perpecahan, beberapa Habib Alawi justru mengkanter polemik ini dengan propaganda dan narasi sesat yang makin memperkeruh situasi. Lihat saja bagaimana reaksi dari Bahar Smith, Rizik Syihab, dan menantunya Hanis Alatas yang justru melontarkan tudingan adanya pihak-pihak yang membentur-benturkan antara habaib dengan ulama atau kiai. Padahal sudah bukan rahasia lagi, pihak mana yang selalu membentur-benturkan dan mengadu domba antara ormas dengan ormas, habaib dengan habaib, kiai dengan kiai, dan habaib dengan ulama, kalau bukan kelompok mereka sendiri. Dan ketika publik berharap Robito Alawiyah sebagai wadah resmi yang mencatat nasab para habaib Alawi ini turun tangan untuk menegur atau menghukum para oknum habaib yang selalu provokatif dan menjual nasab, menggaung-gaungkan darah Rasulullah untuk memperbudak umat demi kepentingan materi gaya hedonis dan mengadu domba rakyat untuk memfitnah dan caci maki pemimpin negeri. Ternyata sang big boss Robito Alawiyah, Taufik Assegaf ini malah terang-terangan membela kelakuan Bahar, Hanif, Rizik, dan kroco-kroconya. Sampai muncul benang merah yang saling berkelindan antara Robito Alawiyah, FPI beserta geng Petamburan, Pondok Pesantren Tajul Alawiyin, Antek Company Mufti Batavia. Mungkinkah sebagaimana pernah diungkap oleh KRT Wirahadiningrat lewat tulisan-tulisannya bahwa ada konspirasi yang mengarah adanya agenda besar yang sistematis dan terencana, dan keterlibatan Belanda yang menjadikan habaib Alawi Yaman sebagai antek atau agen lapangan untuk kooptasi umat saat Belanda merestui terbentuknya Robito Alawiyah pada 1928.
Nampak jelas dari jejak digital dalam 2 dekade terakhir, kenapa risik dengan geng Petamburan dan FPI-nya, kala itu yang sebenarnya proyek bentukan Soeharto atau Orde Baru. Begitu antipati terhadap Ormas NU hingga nekat berpolemik dengan Gus Dur. Dan hingga kini para habaib khususnya Taufik Asgaf yang sempat masuk dalam kepengurusan PBNU periode lalu menunjukkan permusuhan dan kebencian yang sangat kentara terhadap para ulama dan kiai NU. Maka jangan heran jika Rizik Syihab dan para menantunya, Bahar Smith dan murid-murid setianya, dan para habib yang seideologi dengan geng Petamburan hanya kroco-kroco yang mengikuti manhaj sesat maha guru mereka, Taufik Asgaf.